janji tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Itu bertobat. Bertobat itu berjanji itu dengan kata-kata, tetapi tidak ada bukti. Belum terlalu dibuktikan percaya, dong. Dibuktikan dengan bertobat, jangan lagi sebagai persembahan yang hidup. Kok persembahan? Ya, tapi kenapa mempersembahkan manusia? Itu dewa Molok. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dipersembahkan itu yang suci, itu dia harus persembahan yang hidup untuk Kisah Para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat, sadar dan bertobat, dosa dihapuskan. Kenapa menunggu orang keluar dari kubur, Pak? bertobat. Karena yang bertobat itu dia tidak cukup Anda itu, karena persembahan yang hidup adalah persembahan. Coba, ada orang mati hari Jumat, Anda nunggu di pinggir kuburan tuh, menunggu di situ dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Hari Minggu dia keluar tuh dari kuburan. Habis itu Anda tepuk tangan, dosa kita diampuni. Oleh apa hubungannya? Coba. Bukan lagi pemahaman. Ini memang jujur ini persembahan. Ini pemahaman ini sulit mau bertemu karena beda keyakinan. Iyalah. Masa kayak begitu, Pak? Yesus mati, ditunggu tuh Sabtu, Minggu, begitu hari Sabtu, detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dosa dihapuskan. Yesus bangkit. Masa kayak begitu? Pemahaman salah itu, Bang. Karena lalu bagaimana? Karena dosa manusia itu hanya dapat ditebus dengan orang yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercela. Kenapa jadi orang yang jadi korban penebus, Bang? Kenapa kayak gitu? Kisah Para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Bertobat, Pak, bukan menunggu orang keluar dari kuburan. Itu betul. Sekarang begini, siapa yang bisa mengampuni dosa kita kalau orang yang tidak kan tinggal bertobat, Bang. Kan tinggal Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan Maha Pengampun. Tuhan, aku bertobat, janji enggak lagi, ya dihapus. Kalau Tuhan, yang mana yang masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Anda memohon ke langit, ke Tuhan, atau Anda menunggu 3 hari di pinggir kuburan keluar orang? Banyak nyamuk nungguin orang ini. Aduh, kalau lama kali dia keluar dari kubur ini. Minta pengampunan itu dia simpel-simpel. Kenapa ini orang ini di sini sudah banyak nyamuk lagi? Aduh, cepatlah keluar, keluar cepat, banyak kali nyamuk. Gitu. Cuma pemahaman terlalu jauh perbedaannya, dan cuma itu fakta real. Karena menurut orang Kristen, bangkitnya Yesus adalah bukti bahwa dosa dihapus. Kenapa jadi kayak begitu? Iya, betul. Kan ajarannya kan tinggal bertobat. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Bang Suma itu kita tinggal datang kepadanya memohon. Tuhan, saya mohon ampun atas segala dosa-dosaku, ya Tuhan, ampuni aku. Sudah diampuni, yang penting sungguh-sungguh. Ini kok orang keluar dari kubur ditunggu. Kalau orang yang keluar dari kubur bisa saja orang pe papa, orang pe mama, orang pe kakak, bisa saja begitu kalau orang keluar dari kubur. Tetapi ini Yesus berbeda dengan manusia biasa, gitu Bang Suma. Ya biarin aja, apa hubungannya dengan kita? Berbeda. Ya ngapain? Apa bedanya, Pak? Kalau Yesus itu dia
prosesnya begitu berbeda dengan proses manusia. Ya Manusia urusannya biasa. dia yang jelas Tuhan mengampuni dosa bukan karena orang itu keluar dari kubur. Bukan begitu masalah, bukan keluar dari kubur. Bukan begitu pengertiannya, Bang Suma. Lalu buat apa dia keluar dari kubur? Ini temanya ini Yesus bangkit buat apa? Yesus bangkit itu untuk mengalahkan maut. Ya deritanya dia, kalau mau kalahkan maut, derita apa hubungannya dengan kita? Dasarnya manusia telah jatuh dari dosa. Fitnah. Ini Ya, fitnah. Fitnah ini. Dasarnya Coba manusia Anda baca awal dari Yeremia 31:34. Dosa-dosa sudah aku hapuskan. Aku telah mengampuni dan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati kalau gitu? Tetapi Kalian- Yesus datang untuk Saudara-saudara kami Kristen itu karena apa ya? Orang Kristen itu nggak ngerti Bible. Kitabnya Yahudi nggak Sekali lagi paham. mengatakan, nah sekarang kamu udah terkeceblosan. Kamu bilang kamu orang Kristen tidak mengerti Bible. Tadi saya tanya Iya, kamu sekarang tidak mengerti. coba Anda baca Yeremia 31:34. Masih ada nggak dosa di situ? Sudah dihapus dosa itu dah. Sudah dihapus. Tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan. Apa urusannya kok sibuk pula dia? Gak ada. Yeremia 31 nomor 34. Tuhan telah menghapuskan dosa manusia. Kenapa pula ada lagi yang keluar dari kubur hapus dosa? Sibuk sendiri dia. Sibuk sendiri. Maksudnya sih menyempurnakan. Loh, masa Anda tidak percaya ketika Tuhan sudah mengatakan aku hapus semua dosamu? Masa nggak sempurna? Jelas-jelas kok di situ. Aku akan menghapuskan, tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini Bang Suma, ini dia pemahaman berbeda katu dasar iman. Begitu nih pemahaman. Bukan, Pak. Coba Anda baca Yeremia 31 nomor 34. Saya pernah baca, saya pernah Sebelumnya dengar. dia mengatakan apa? Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Aku mengampuni segala dosa mereka. Tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Udah diampuni. Jadi Yesus itu datang pahlawan apa? Kesiangan kalau begitu, Pak. Kalau saya jujur saya mampu sampaikan itu, cuma berkata-kata saya sangat sulit, betul. Pak, dalilnya Bang Suma itu, abangku, Bang abang Suma dalil ini, sudah tertulis. Bang Suma ini dia. Aku mengampuni dosa mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Loh, ngapain lagi Yesus turun? Sulit. Karena Bang Suma ini dia senior di begitu. Jadi Ngapain lagi ada keluar dari kubur? Pahlawan kesiangan. sangat sempurna. Mereka untuk kita mau pahami hal-hal begini, kita pahami lebih paham dari Bang Suma. Cuma menyusun kata-kata Bang Suma lebih Saya berdasarkan yang tertulis aja, abangku. Yang tertulis yang kubaca. Bang Suma Kata Tuhan di sana, aku mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Aku itu ampuni. kata Yeremia. Itu kata Yeremia. Kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tak ada lagi dosa. Kata Yeremia. Terus ngapain? Saya mau tanya, Yesus lagi? Saya mau tanya, itu Yeremia dari Yeremia ayat berapa, nomor berapa? Nah, begitu. Yeremia 31 nomor 34. Ya, baca Bang, baca. 31 nomor 24. 34. Nama inilah Kristen. Nggak ngerti Bible, Andainya Bang tapi Suma itu tahu. mempelajari isi Alkitab Yeremia, pasti ada pemahaman situ. Ada pemahaman maksud ayat itu. Itu pasti. Aku pula yang disuruh. Aku mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda.
Aku tanamkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Jangan lagi di antara kalian mengajar kenallah Tuhan, sebab mereka kecil besar sudah mengenal Tuhan. Aku mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa Bani Israel dan Bani Yehuda. Terus datang Kristen mengusung Yesus keluar dari kubur. Untuk apa? Untuk nebus dosa. Kesiangan, Pak, kesiangan. Sekarang begini, dari ayat Yeremia itu dia Bang semua pahami itu ayat itu. Di ayat-ayat lain di masalah kitab Yeremia itu dia ada juga nubuat dari Yeremia menyatakan bahwa di situ ada akan datang Yesus. Di situ Mama masolang generasi. Mana ada abangku, alamak. Cuma kita nak hafal Bible. Jadi setengah mati. Ngarang bebas abang ini. Ngarang bebas, betul-betul. Bukan ngarang, cuma kita nak paham. Makanya kita bilang tadi, kita yang lebih mengerti kita, cuma yang lebih fasih Bang Suma, begitu. Bagaimana mau ngerti kalau Bibelnya di mana tertulis bab berapa, nomor berapa aja gak tahu. Kita mengerti itu Bang Suma lebih pasti. Kapal tenggelam nama itu, kapal talang. Sampaikan kita sulit, cuma Bang Suma lebih mengerti, lebih pasti mau sampaikan, begitu. Bukan pasti aja, saya paham. Terus beda-beda karunia. Kalau Bang Suma apalagi ini beda-beda karunia. Kalau kita berkarunia ditambah lain, itu Bang Suma hebat. Bang Suma kita boleh kasih jempol. Berkata-kata itu hebat. Alamak. Menyampaikan firman Semangat Tuhan itu malam. biarpun salah, mari ada karunia. Malam sahabatku, Bang Suma. Malam Bang, malam. Iya, malam sahabatku. Gitu. Semoga Kristen ini kan. Iya, beliau Fegil, beliau Kristen ya. Kristen, beliau Kristen. Ya, mantap. Minta bantuan lah. Kita yang tak berkata-kata dengan Bang Suma. Kalah jauh dengan fasih Bang Suma, itu kalah jauh sangat. Bang Suma boleh jadi anggota dewan, kok bagus. Anggota dewan MPRI. Kenapa jadi anggota dewan? Ketua dewan? Pasti sekali. Memutarkan kata, memutarkan balik kata itu dia. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Bang Suma hebat. Alamak. Panggil. Nanti di DM sama anggota dewan sampean. Kalau calon tadi itu Bang Suma hebat, betul. Sama calon. Benar jadi putih jadi hitam, hitam jadi putih no. Bang Suma hebat. Alamak. Cuma di belakang layar tak pernah buka masker, betul. Kita ikuti begitu. Tak pernah buka masker. Oke, kita coba ini Bang. Kita coba minta pendapat saudara kita Dev. Dia ompong. Dev ini untuk. Dia ompong. Mana lu bilang ompong? Bukan, sorry. Kaki ompong. Bang Suma nyana. Ya, makasih buat kesempatannya, sahabatku, Bang Suma. Bukan ompong, saya gigi saya 5 cm keluar Bang. Ada aja. Gilobir dang. Gilopat bibir. Tas. Bu, bimoli. Kenapa mati lampu itu? Pasang dulu lampu. Nah, di ruang tertutup. Iya. Saya di proyek ini, di proyek. Oke. Siap, lanjut mau kerja? Sorry, Iya. silakan kemudian pendapat ya. Iya. Makasih. Ini saya mau menanggapi, mungkin ada sesi sempat simak sedikit tadi apa yang diperbincangkan mengenai penebusan dosa. Iya. Jadi yang sepemahaman saya seperti ini. Jadi Yesus itu menebus dosa itu kepada hukumnya sendiri atau kepada hukumnya. Nanti akan saya jabarkan. Misalkan seperti ini. Ilustrasi, ada seorang raja di suatu negara, dan raja membuat peraturan dalam suatu negara, setiap orang yang melakukan pencurian dia akan dihukum mati, seperti itu. Berselang beberapa hari kemudian datanglah
uh, anak buah raja dan berkata, "Raja, kami telah menangkap ada seorang pencuri." Raja berikhtiar sesuai hukum, oke, silakan dibunuh, silakan dibunuh. Bawalah kemari pencuri itu. Dibawalah ke depan raja. Ternyata pencuri itu adalah anaknya yang sulung. Anak yang sulung itu dia sudah minggat dari rumah 2 bulan sebelumnya karena cecok. Jadi mungkin dia menderita kelaparan, jadi dia mencuri. Dan akhirnya dia harus menghadapi kasus hukuman yang harus mati seperti itu. Tergeraklah sang raja oleh belas kasihan karena tidak rela anaknya karena dosa mencuri yang harus mati. Jadi dia rela menggantikan posisi itu untuk menyelamatkan anaknya itu. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak mengingkari atas hukumnya yang dia buat, hukum-hukumnya yang dia buat, tetapi dia mengganti dirinya atas hukumnya yang dia buat. Itu dalam konteks kalau ilustrasi saya menggambarkan itu pada manusia. Tetapi ini kan kalau dalam kerohanian, dalam keagamaan, Yesus memberi dirinya, dia mengganti kita yang berdosa karena dia tahu dia kan pasti akan selamat dari maut. Dia istilahnya dia yang berkuasa lah, begitu dia bisa bangkit. Jadi dia tidak mengabaikan hukumnya, dia tetap mentaati hukumnya, tapi dia menjalankan menggantikannya. Itu yang sepemahaman saya, Bang Suma. Terima kasih. Kalau saya boleh bercerita dengan ilustrasi, versi saya beda, Bang. Oke, siap. Jadi ada seorang raja memberikan aturan kepada manusia. Manusia pertama nih, baru dia buat nih, sudah melanggar, diampuni. Lalu manusia yang diampuni ini berketurunan banyak. Jadi ini masyarakatnya, penduduknya berketurunan banyak kali. Diutuslah lagi seorang raja. Kamu buat mereka damai, jangan dia melakukan dosa. Ya, raja besar mengutus raja kecil. Sampai di sana mereka malah menolak raja-raja tersebut. Tetap aja masyarakatnya, penduduknya melakukan dosa besar. Lalu tiba masa si raja ini marah besar. Dibunuhnya lah semua penduduk di situ. Sodom Gomora rata dengan tanah. Sudah gitu orang berkembang biak lagi tuh, diutus lagi raja untuk menyelamatkan manusia. Tetap aja makin jadi-jadi. Akhirnya Tuhan hantam lagi tuh dengan musibah, serak, bahteranu, habis lagi manusia. Sudah gitu berkembang lagi, bikin lagi manusia, dosa lagi dia. Diutuslah lagi raja, dimerdekakan dia, dijauhkan mereka dari orang-orang maksiat. Tapi begitu lagi, bikin lagi dosa, melanggar terus ini masyarakat. Akhirnya demi untuk menyelamatkan kemudian mereka, diutuslah anak bungsu yang diutus, bukan anak sulung, anak bungsu. Kamu turun, kau selesaikan semua itu masalah-masalah di sana, tolong kau selamatkan semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Lebih parah, manusia melakukan maksiat. Maka sang raja yang turun kemudian berubah dirinya menjadi raja kecil, sambil bawa pedang digereknya lehernya. Demi kalian semuanya aku mati. Frak. Nah itu analoginya. Menurut pandangan saudara, ini raja gila atau waras rajanya nih? Itu analogi sederhananya. Endingnya, analogi kedua adalah setelah dia mengutus anaknya, dia umumkan tuh, kalian, karena dosa-dosa kalian, terpaksa aku harus membunuh anakku sendiri. Dibunuhlah anaknya demi penjahat-penjahat itu. Itu gila atau waras orang ini? Demi untuk orang-orang jahat, orang benar dibunuhnya. Orang anaknya yang dikasihi, anaknya yang datang bawa kebenaran, anaknya yang mengajarkan hidup yang kekal,
begitu orang-orang nggak percaya ke dia, dia turun. Ya udahlah kalau begitu supaya kalian puas nih, tengok anakku nih, ku tebas lehernya, ketepak, mati anaknya. Nah, puas kalian kan? Kalian kuselamatkan ya, karena sudah aku bunuh anakku. Ini orang gila ini. Ini bukan orang waras, ini bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah ketika orang-orang berbuat dosa, sudah datang kepadanya Nabi, sudah datang kepadanya Rasul, sudah dikasih mereka kemudian nikmat, tetapi tetap ingkar, malah mengikuti iblis, diratakan sama Tuhan. Itu yang benar. Bukan malah orang yang berdosa dipelihara, lalu orang benar jadi tumbal. Itu pengajaran Dewa Molok itu, Bang. Jadi kalau konsep yang abang lakukan ini benar, sekarang orang pada bermaksiat lagi tuh, Bang. Korupsi di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perampokan, pembunuhan di mana-mana. Harusnya Tuhan turun lagi tuh, bunuh diri lagi. Nanti 1000 tahun ke depan ada lagi yang melakukan begitu, turun lagi tuh Tuhan, bunuh diri lagi. Kalau itu yang terjadi. Tapi ada konsep yang sudah ditawarkan oleh para nabi, ditawarkan oleh para utusan, termasuk Yesus. Apa itu bertaubat? Kenapa nggak dipakai konsep itu? Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih, dan Tuhan itu maha adil. Masakan kita yang bermaksiat, kita yang hamili orang lain yang harus nikahi. Gimana ceritanya adilnya itu? Ya nggak bisa dong. Yang melakukan itulah yang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Terus orang Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen ini, kenapa kayak merasa jauh dari Tuhan? Sampai harus pakai perantara, harus pakai kurir Yesus jadi perantara. Kenapa nggak langsung? Apakah Tuhan Anda itu tuli? Tuhan Anda buta? Tuhan Anda itu kejam? Kan tidak. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha mendengar. Tinggal datang kepadanya berbisik lirih, wahai Dikau yang menciptakan aku, berilah aku petunjuk. Aku buta, aku nggak tahu kebenaran, tuntunlah aku kepada kebenaran itu. Aku mohon lindungi aku dari segala dosa-dosa dan kekejaman kemaksiatanku. Tuhan mendengar kan? Tuhan, sudah selesai, tuntas sudah. Ini kok harus ada korban, harus ada tumbal. Sedangkan kalau kita belajar tentang tumbal, korban, yang lebih dulu melakukan korban itu adalah orang Yahudi. Sederhananya begini, Bung. Kalau pola yang dianut Kristen ini benar, maka orang Yahudi ketika mereka ingin menebus dosanya, maka domba atau kambing atau sapi itu disalib. Sapinya disalib. Terus kalau memang betul itu adalah untuk menebus dosa seperti polanya Kristen, domba, sapi yang sudah disembeli untuk dosa-dosa mereka itu hari ketiga kudu bangkit semua. Dan orang Yahudi kudu menyembah penebus dosa mereka. Wajib hukumnya. Contoh, Keluaran 29 nomor 14, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, bila mana mereka melakukan dosa dan ingin menebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan domba, kambing, sapi, lembu. Pertanyaannya, benarkah yang menghapuskan dosanya itu adalah sapi tersebut? Bukan, yang di atas. Kenapa mereka tidak menyembah sapi yang telah menebus dosanya? Karena mereka tahu ini adalah syariat, aturan yang diatur oleh Elohim. Bukan dia yang menghapus dosa saya, bukan, tapi Elohim. Ini hanya syariat, ini hanya hukum. Tuhan kasih petunjuk. Jika katakan kepada orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, apabila mereka hendak menebus dosa mereka, agar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu, itu syariat. Ditebaslah sapinya, mati. Setelah ditebas sapinya, terhapus enggak dosanya? Terhapus. Muncul pertanyaan, yang menghapus dosa sapi, lembu yang disembelih atau Tuhan? Tuhan. Berarti sapi ini hanya sebab musabab. Nah, kenapa orang Kristen tidak mikir ke situ? Kalau memang Yesus ini adalah Tuhan,
atau manusia yang harus mati menebus dosa. Bukan Yesus yang hapus dosanya, tetapi Elohimnya. Jangan sembah Yesus. Sebagaimana orang Yahudi tidak nyembah sapi, mereka ditebus dengan sapi, mereka ditebus dengan domba, mereka ditebus dengan kambing. Ada mereka nyembah kambing? Oh kambing, karena kau menebus dosaku, aku sembah kau ya, permisi kambing. Ada? Nggak ada. Loh, kok ini orang Kristen? Yesus anak orang, nebus dosa mereka. Yang dituhankan Yesus. Harusnya berterima kasihnya begini, ya Bapa yang ada di surga, terima kasih kau telah mengutus anakmu untuk mati demi dosa-dosa kami. Buang, sudah selesai. Lupakan sebagaimana orang Yahudi melupakan kambing, sapi yang mereka gunakan darahnya untuk menebus dosa mereka. Begitu juga lah harusnya Kristen. Jangan malah Yesus yang disembah. Menyembah Yesus sama dengan Yahudi menyembah sapi, menyembah kambing, menyembah, kalau Keluaran 29:14 ya menyembah kotoran sapi malah. Itulah cara-cara yang tidak rasional dan juga tidak alkitabiah. Silakan. Bang Suma kasih tanggapan nih. Gimana ini dia? Tunggu. Masih hidup orang ini. Masih ada nih. Ada Sima baik-baik Bang Suma kata-kata. Bang Suma udah bilang terakhir begini. Menyembah Yesus bukan menyembah, harus bersyukur kepada ya Bapa, terima kasih engkau telah mengutus untuk kami Yesus dikorbankan, ya begitu kira-kira ya. Iya, begitu kira-kira ya. Tanggapi itu ya. Bapak harus tahu Yesus itu dengan Bapa satu. Berarti Bapak yang sembelih nih ceritanya nih. Lebih parah lagi nih. Harus. Maaf ya, kehilangan Tuhan kita. Sama bersyukur kepada Bapa, karena Yesus itu dengan Bapa satu. Mati Bapak, mati. Bapak Elohim mati. Bersyukur kepada Bapa bukan kepada Yesus. Aduh, jangan. Itu pemahaman berbeda. Bang Suma itu berarti menyalip Yesus, menyalip Bapa. Iya. Hancur, sudah hancur. Bang Suma tidak paham itu, Bang Suma tidak paham. Yesus itu adalah firman dari Bapa. Firman itu jadi manusia, itu yang yang Bang Suma tidak paham. Itu Bang Suma yang tidak paham. Jadi Bang Suma sampaikan tadi, bukan bersyukur kepada Yesus, melainkan bersyukur kepada Bapa. Tidak sama. Kalau pemahaman kami, bersyukur kepada Yesus itu sama dengan bersyukur kepada Bapa, karena Yesus itu adalah firman dari Bapa yang keluar dari Bang Suma berkata-kata itu saya dengar. Toh? Bang Suma berkata-kata itu, seandainya Bang Suma berkata-kata itu bisa menjadi manusia, tetapi tidak bisa, karena Bang Suma itu manusia. Bapa itu, Bapa Allah itu berkata-kata itu jadilah manusia, yaitu Yesus. Itu Bang Suma sudah paham tapi tidak meyakini. Itu perbedaannya dengan kami, dengan orang Kristen. Gitu bedanya. Jadi pemahaman kita berbeda. Karena berbeda, yang kami sangat kagum sama Bang Suma itu, kami tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata secara terperinci. Bang Suma mampu, makanya saya usulkan Bang Suma jadi anggota dewan saja, gitu. Anggota lagi, ketua. Hanya sangat mulus. Putih jadi hitam, hitam jadi putih, iya kan, bro? Iya begitu, karena mulus sekali Bang Suma menyusun kata-kata. Oke, kita dengarkan karena saudara kita Bang tidak bisa bersatu. Abang ini tadi minum 1 botol topi miring baru kesini. Bukan topi miring. Ya, mungkin cuma mau menambahkan. Vodka. Itu memang kenyataan. Bang Suma sangat paham dengan kata-kata. Sangat paham, karena fasih sangat lancar. Saya juga bisa berkata-kata karena saya juga bisa memahami, tapi tidak bisa berkata-kata sama dengan Bang Suma. Bang Suma bisa berkata-kata hampir mendekati dengan firman,
hampir mendekati dengan ajaran-ajaran Kristen, tetapi ada yang membelok, ada yang menyimpang. Itu karena itu menyimpang itu karena apa? Karena Menyimpang karena iman. tidak sesuai dengan iman Anda. Itu aja, bilang aja. Iya betul. Nah, itu. Kalau Bang semua Sudah benar saya Kalau ini, Bang cuma iman karena sedikit. tidak cocok dengan iman Anda, Kalau maka Anda Bang katakan semua tidak cocok. Kalau Bang cuma seiman dengan kami pasti lurus sama. Cuma karena tidak seiman, ya sebenarnya ke kiri, ya ke kanan saja karena tidak seiman. Itu ya perbedaannya. Nah, saya akui Ya. Bang Suma menyusun kata itu Panjang. sangat rapi Panjang ini, Bang. sekali. Ya, saya Di sebut kata saja ini. ya anggota dewan saja. Ya, oke Bang Dav, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya karya untuk penebusan dosa yang kita imani ini sebenarnya bukan apa istilahnya kabar yang baru untuk dijalani, tapi ini untuk menggenapi nubuatan yang sudah jauh sebelumnya diberitakan para nabi sebelumnya. Saya tidak membuka ayat, tapi saya cuma misalnya menyebutkan di mana kitab-kitab, misalkan di Yunus, sama di kitab Yesaya dan Yeremia. Jadi semua nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama itu menceritakan bagaimana Yesus akan lahir dan tujuannya seperti apa. Jadi itu harus terjadi Bang Suma, di dalam kepercayaan kita itu harus terjadi karena berpatokan semua dari nubuatan-nubuatan yang ada. Terima kasih. Oke. Kalau nubuat tentang kelahiran, kenabian, kerasulan, mengajarkan jalan kebenaran, keselamatan, it's okay. No problems. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika saya bertanya, ada nggak nubuatan bangkit dari kubur? Ada. Nah, coba. Coba. Di mana di kitabnya saudara kita Yahudi bangkit dari kubur? Itu di mana dalilnya? Bang Suma sudah tahu itu. Tetapi nanti kalau sewaktu saya buka Bang, Boleh, kayaknya boleh. Iya, kayaknya saya pernah baca. Oke, baik. Kita upload dulu untuk teman-teman kita. Silakan. Saya mau pamit dulu Bang Suma. Jangan Itu dia, dulu. Melari dia. Lari. Mulai. Kebiasaan nggak tanggung jawab. Habis makan nggak bayar langsung pulang. Sedikit lagi Dan. Sedikit lagi. Oke. Kita tunggu dulu dalilnya. Ada nubuat di kitabnya Yahudi Saya tentang mau tunggu kebangkitan. dari Rodo Pelikir. Ya. Mari mau sampaikan ke penonton, berbagi dong sama Bang Suma. Oh? Iya. Berbagi dong penonton Biar yang nggak kayak Bang ngantuk Suma. ya. Oke. Bang Suma cek per cek, turang dua saudara. Kita orang bersaudara, iyalah bersaudara. Kita cuma beda akidah aja, Bang. Saudara tetap saudara. Kelahiran ada, penginjilan ada, mengajar ada, Mesias Almasih ada, orang diurapi ada, penunjuk jalan keselamatan ada, gembala ada, lahir dari seorang perawan ada. Tapi Bang Suma bangkitnya kuasai semua ini itu. di mana Makanya saya itu tanya- tertulis di kitabnya Yahudi? Bang Suma kuasai itu semua. Saya yakin. Saya tahu latar belakang Bang Suma. Bang Suma tahu. Bang Suma yakin semua. Saya yakin Bang Suma tahu semua itu. Makanya saya tanya tadi, Bang Suma mau tanya balik. Terdapat di mana itu? Saya sudah tahu. Bang Suma tahu itu. Saya mau pamit dulu, mau kerja besok saya. Mau kerja, udah larut nih, udah malam. Gimana Bang, nih, udah larut. Bang, Terima kasih, Wali Bang aja Suma. pulang pagi, masa dikalah sama Semoga Wali? Bang panjang umur,
Sehat selalu, diberkati terus. Thank you, I love you. Waria pulang subuh, situ pulang cepat. Kalah dia, kalah. Oke, Bang Cuma, ini kayaknya Silakan. bagian-bagian kitab yang menjelaskan tentang nubuatan untuk Yesus gitu. Bangkit. Ada di tunggu kita baca dulu apakah ada, Iya. tapi Boleh, bisa dimaknai ke sana. Kalau menurut saya bisa dimaknai ke sana karena ini kan sudah kepercayaan kita, ini adalah nubuatan istilahnya. Tunggu saya baca dulu Oke, ya. boleh. Iya, saya baca dulu. Silakan. Yunus 1 ayatnya yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi sudah 3 hari 3 malam lamanya. Jadi Yunus ini dalam percayaan kita digambarkan juga suatu nubuatan yang akan terjadi di dalam pribadi Yesus yang diceritakannya. Baru itu lagi, jadi 3 hari. Baru itu dalam Hosea, Hosea 6 ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya gitu. Baru itu Keluaran, bukan tadi ada Yesaya. Aduh, HP itu keluar lagi. Bang, izin Bang, apa ini? Saya apa? Kayak kalau mata kalau baca. Jadi, bisa saya lanjutin Bang? Bisa saya lanjutin? Boleh. Iya. Saya masih menunggu dalilnya, silakan. Oke. Jadi, dalam kitab-kitab yang lain selain yang tadi ada di Yesaya 9 ayat yang ke-6, bukan. Di dalam Yesaya dan di dalam Yeremia ada juga nubuatan tentang Yesus. Jadi semua dibercerita tentang pada hari ketiga dia akan bangkit di hari ketiga. Di mana? Di mana? Di Yesaya dan di Yeremia. Yesaya berapa? Iya. Yesaya berapa? Iya, tunggu. Lanjut dulu Bang Suma, kalau mau sharing nanti saya sebentar cari-cari dulu Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau saudara ngambil Yunus 1, itu kan istilahnya ini kan bukan nubuat, ini kan cerita nih. Cerita tentang Yunus. Yunus kan mengalami itu, jadi itu bukan nubuat. Yunus mengalami Yunus mengalami, dan satu hal yang perlu dipahami, Yunus tidak mati. Yunus hidup dalam perut ikan. Berbeda dengan Yesus, dia mati. Yohanes 19:30, setelah dia mencicipi anggur asam, lalu dia berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Mati. Yunus nggak mati. Beda. Kemudian Bung, coba Anda perhatikan dengan seksama ketika kita membaca dalil apa tadi? Hosea 6 nomor 2 itu kita, bukan bicara Yesus. Kalau kita itu kan jamak, tidak ada hubungannya. Kita itu bercerita orang banyak telah memukul dan yang telah membalut kita. Nomor 2-nya dikatakan apa di sana? Akan menghidupkan kita, bukan Yesus yang dihidupkan. Sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kita. Gak ada hubungannya Bang. Jadi saya belajar Bible itu dari tahun 2008 sampai tadi pagi. Saya masih ngulik-ngulik, tidak ada saya temukan data tentang nubuat bangkit dari kematian Yesus itu. Kenapa saya belajar dari sampai ke situ? Saya pernah membaca Lukas 24 Bang.
Lukas 24 nomor 44, 45, 46 dikatakan begini, aku harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nomor 36-nya, Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Saya cari di Taurat itu nggak ada. Nggak ada di Taurat, nggak ada. Jadi penulis-penulis Perjanjian Baru ini itu tidak terlalu gimana kali dengan Perjanjian Lama, sehingga dia mengatakan ada tertulis di Taurat, nggak ada di Taurat. Ada tertulis di Mazmur, nggak ada di Mazmur. Nggak ada Mesias mati lalu bangkit di antara orang mati, itu nggak ada, bang. Jadi kebangkitan itu pantas aja nih, kita kasih 3 pola. Pola yang pertama, ketika di dalam Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu satu. Iya. Itu tanda untuk orang jahat, kata Yesus. Ketika dikatakan dia bangkit pada hari ketiga, yang kedua, tidak ada satupun murid keluarga inti, murid kesayangan yang menunggu detik-detik kebangkitan. Nggak ada. Nggak ada itu. Kecuali orang jahat yang terekam di Matius 27 yang berjaga-jaga di kuburan, dialah yang menunggu kebangkitan Yesus. Siapa mereka? Yang orang Farisi, tentara-tentara Romawi, justru mereka yang menunggu, murid kagak. Begitu ada penampakan mengaku Yesus, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, murid-murid tidak percaya dan mengatakan, itu omong kosong. Mereka menganggap apa yang diberitakan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di kubur, hanya ada kain kafan. Apa katanya? Omong kosong. Mereka nggak percaya. Artinya bahwa keluar dari kubur itu memang nggak ada cerita itu, nggak ada. Ini diusung setelah kejadian karena ingin menjual bangkit itu sebagai tebusan dosa. Makanya di Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih sukacita sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu, kata Paulus gitu. Artinya bahwa dengan matinya Yesus membuktikan setelahnya adalah kasih, hukum Taurat itu batal. Selanjutnya adalah hukum kasih. Makanya dikatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu, yang ada adalah Yesus dengan kasihnya dia mati untuk nebus kita di atas salib. Pauluslah yang menjual yang seperti itu. Padahal Yesus mengajarkan nebus dosa itu tobat. Itu ajaran Yesus. Nah, saya kasih lagi kesempatan sahabatku ini untuk mencari data, mana tahu bisa ketemu. Silakan. Saya tidak mencari data dulu, Bang. Silakan. Apa jadi? Silakan. Saya menanggapi dulu. Kalau silakan. Memang kalau di zaman dulu kan untuk penghapusan dosa, kalau di Bible itu memang harus dilambangkan dengan korban, Bang Juma. Dilambangkan dengan korban. Jadi itu harus memang melibatkan darah, karena korban bakaran itu darah itu nanti dibakarkan dari apa ini, tata cara korban begitu. Nanti Allah dalam bentuk api itu kan dia melahap, kan Abang pernah bacakan dalam Perjanjian Lama, seperti itu kan konsep apa ini, pengampunan dosa. Jadi memang harus berhubungan dengan darah. Jadi begitu juga dalam mengampuni dosa kita. Kalau dalam kepercayaan kita memang Yesus harus lewat darah juga, Bang. Jadi di korban, karena dia pembuat hukumnya. Jadi tanpa membatalkan hukum-hukumnya semuanya itu, dia rela, Bang, untuk menggantikan itu. Seperti itu.
Bung, kalau kita lihat di dalam Imamat 18 nomor 21 itu ngeri loh itu. Apa kata Tuhan di sana? Janganlah kau serahkan seorang anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia mempersembahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Sekarang kalau kita lihat polanya, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi Paulus beda. Kalau kita baca di dalam kitabnya 1 Korintus 15:17, apa kata Paulus? Ini lebih ngeri lagi dia. Katanya gini, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Pertanyaan saya, dosa apa rupanya? Apa dosa yang pernah kita lakukan? Silakan. Oke, makasih. Jadi begini, kalau di dalam perjanjian lama itu memang hukumnya sangat banyak, Bang Zuma. Untuk melakukan Taurat, orang itu memang mustahil untuk selamat istilahnya, karena begitu banyaknya tatanan yang harus kita buat untuk menjadi benar. Dan hal itu saya lihat dalam Muslim masih seperti itu di dalam Muslim. Jadi begitu banyak aturan yang standar untuk selama itu terlalu tinggi, Bang. Jadi kalau mau jujur, saya pun boleh mau tanya sama netizen atau yang pemirsa ini, sholatnya itu pun pasti ada yang bolong seperti itu. Jadi semua tatanan yang mengatur dalam kehidupan kita itu kita tak mampu untuk melakukannya semua, Bang. Kalau dalam saudara Muslim kita kan juga istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kan diatur, ditata, misalkan bagaimana untuk keluar rumah, bagaimana untuk buang air itu tetap diatur. Jadi ketika kita melanggar aturan itu, jadi kita itu namanya itu kan kita melanggar, berarti kita tidak melakukan hal yang benar seperti itu. Jadi sangat mustahil orang untuk selamat. Jadi di zaman kasih karunia ini, kalau di dalam Bible, di dalam kita, lewat perjanjian yang Yesus sudah jalankan ini, jadi kita sudah hidup di dalam hukum kasih, Bang Zuma. Jadi walaupun istilahnya kita hidup dalam dosa, begitu, kita agak sedikit bebas karena begini, kita tidak terlalu terikat kepada Taurat. Jadi kita misalkan ada firman berkata itu sedinar sehari. Walaupun yang penting kita sudah menerima Yesus dulu, Bang Zuma. Kita sudah menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita istilahnya lagi hidup dalam dosa, kita celaka, misalkan kita celaka, dan kita belum langsung meninggal, kita masih ada waktu hidup setengah jam, kita menyadari dosa kita minta maaf, itu diampuni, Bang Zuma, seperti itu. Jadi sudah terlalu banyak kasih karunia yang diberikan lewat pengorbanan yang suci, lewat Yesus. Itulah yang membuat kita tidak terlalu terbelenggu dengan hukum-hukum yang terlalu ketat, itu, dan kita beroleh selamat. Oke, sekian, itu mungkin yang boleh saya. Oke, baik, Bang. Ya. Jadi kalau di Islam itu banyak aturan, sedangkan di Kristen tidak terlalu banyak aturan. Sebenarnya aturan Tuhan di Kristen itu nggak ada, satupun nggak ada, Bang. Aturan Paulus iya. Nah gini, sekarang gini, Bung, ada hal yang sangat-sangat besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, yaitu surga. Untuk membahagiakan kita surga, untuk membinasakan kita adalah neraka. Dunia adalah tempat kita kemudian diuji.
untuk mendapatkan surga tersebut. Adam diberi perintah. Satu perintah yang dilanggar Adam, semua keturunannya binasa, kata Kristen. Saking bahayanya melanggar satu perintah. Kemudian bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruh perintah? Oh, tunggu dulu bang, itu kan udah nggak perintah lagi. Tunggu, siapa yang mengatakan kemudian tak ada perintah lagi di Adam waktu itu? Iblis. Iblis menghapus perintah. Apa kata iblis pada Adam? Nggak usah kau taat, kok bisa kok kau makan. Justru kalau kau makan, kau hidup kekal. Nah sekarang saudara saya sama seperti iblis. Ketika ada perintah-perintah Tuhan, Anda mengatakan tidak ada yang sanggup. Padahal Ulangan 30 nomor 11, Tuhan sendiri mengatakan apa? Perintah-perintah yang aku berikan kepadamu itu tidaklah berat dan tidaklah jauh. Kau bisa kok. Apa yang tidak bisa di Torah? Jangan ada ilah lain, gampang. Jangan kau makan babi, gampang. Jangan kau makan ini, bisa. Jangan minum ini, bisa. Hormati kedua orang tuamu, bisa. Tidak ada yang sulit di Torah itu. Saudara kalau belajar cermat dalam pengajaran Yesus meninggalkan dogma gereja, justru ajaran Yesus itu jauh lebih berat daripada ajaran Taurat. Coba Anda konsentrasi di Matius 5. Saya kalau baca itu ngeri melihat Kristen hari ini mengaku pengikut Yesus tetapi tidak seperti apa yang Yesus ajarkan. Matius 5 bung, jangan, nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan Torah. Aku datang bukan meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi. Apa maksud penggenapan ini? Ternyata melengkapi. Bukan meniadakan, bukan membatalkan, bukan mengecilkan, tapi melengkapi. Maka data nomor 20-nya dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Kuncinya itu di situ, bang. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat daripada dan juga orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Loh, kenapa bisa? Yesus, ya, yang lebih benar dari hidup keberagaman ahli Taurat adalah lakukan seluruh ini. Disebutlah Yesus mulai dari 21 sampai pada nomor 48. Lakukan. Paling bawahnya apa? Kamu harus sempurna sebagaimana Bapa di surga juga sempurna. Kata Yesus, kalau di Taurat jangan berzinah. Penggenapanku lebih benar dari itu. Apa? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah berzinah. Apa solusinya menurut Yesus? Cungkil matamu. Sebab lebih baik satu mata kau masuk ke dalam surga daripada dua matamu utuh tetapi dilemparkan ke neraka. Jadi ajaran Yesus itu jauh lebih berat dari Taurat. Orang di Taurat itu nanti cungkil mata kalau betul-betul berzina, nanti potong tangan kalau betul-betul mencuri. Ajaran Yesus enggak. Memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah berzina. Cungkil matamu, sebab lebih baik satu mata masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Itu real ajaran Yesus. Apakah Kristen lakoni? Enggak. Kalau Kristen lakoni, bang, saya rasa di Indonesia nggak ada pendeta masih punya mata. Kenapa? Saya perhatikan orang lewat depan rumah saya ke gereja nih, mohon maaf nih, rata-rata perempuannya itu roknya di atas lutut. Bagaimana pendeta mau konsentrasi kalau yang di depan duduk di kursi ngangkang begini? Pendeta nggak konsentrasi, air liurnya tenggorokannya kering bukan karena khotbah, tapi karena ditelan lihat paha. Apa kata Yesus? Cungkil mata. Tapi pendeta nggak ada yang cungkil mata, berarti tidak menjalankan hidup yang lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Yang orang Kristen ambil apa? Yang orang Kristen ambil apa? Poin yang berikutnya aja.
Apa itu? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Itu aja terus dijual. Itu aja terus dijual. Terus kasih itu. Harusnya cungkillah matamu, potonglah tangan. Harusnya itu juga. Karena Yesus mengatakan harus lebih benar, harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Tapi saudara sudah terlanjur. Ya, silakan. Oke, makasih. Silakan. Ya, betul Bang Suma bilang itu, bahwa standar hukum yang Yesus berikan itu lebih tinggi. Kalau di zaman dulu membunuh harus membunuh secara langsung. Kalau di dalam Yesus kan di zaman Perjanjian Baru, membenci saudaramu itu sudah sama seperti membunuh. Jadi sebenarnya itu mewarning kita jangan sampai kita melakukan hal itu. Dan kalau misalkan kita macam kayak hukum tadi, hanya memandang wanita dan mengingininya dalam hati, dia sudah bersinah. Seperti itu kan? Dia sudah bersinah. Jadi itu mewarning kita untuk menjaga mata. Karena ketika kita melihat dan kita memikirkan kita sudah bersinah, tidak ada saksi yang bisa membuktikan bahwa kita, misalnya ada polisi, oh kamu sudah, tidak ada kan yang seperti itu. Jadi itu kita sendiri yang memikirkan. Jadi dosa yang kita ciptakan tanpa kasat mata lah, orang nggak bisa menilai apa yang sedang dipikirkan kita. Jadi mewarning kita jangan melakukan itu seperti itu. Tapi dari lepas semua itu, sebelumnya memang hukum Taurat itu ada banyak, bukan cuma 10 perintah Allah yang dalam batu Musa itu, tetapi poin-poin kecilnya banyak. Misalkan dalam kitab Injil, dalam Matius sampai Yohanes itu Yesus seakan-akan melanggar hukum Taurat yang ada. Dia menyembuhkan di hari Minggu, melakukan aktivitas. Dia duduk dengan perempuan berdosa. Dia banyak hal-hal yang dia langgar, sehingga dia diikuti oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mencari-cari kesalahan apa yang Yesus lakukan. Dan mereka dapati semua, Yesus ini melanggar. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tetap dikatakan dia tidak berdosa? Karena dia adalah hukum Taurat yang sempurna. Dialah hukum Taurat itu sendiri. Jadi kelihatannya seperti melanggar apa yang Yesus lakukan atas hukum yang dia buat sendiri. Itulah kemahakuasaannya Tuhan. Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan apa yang Tuhan mau buat seperti itu. Jadi otoritas Tuhan adalah, kalau bahasa sehari-hari, suka-suka Tuhan lah begitu. Jadi walaupun dia yang buat itu, tapi orang lain mau menuduh, tapi itu tetap dibuat dia. Terlepas dari itu, memang hukum Taurat sangat banyak, Bang Suma. Begitu zaman Yesus lebih menambah hukum yang lebih tinggi standarnya daripada hukum Taurat, tetapi di dalam kesemuanya itu ada kasih yang lebih utama. Dalam semua, bergantung semua hukum itu adalah kasih di paling atas. Karena hukum pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Begitu. Tetap pertama kasihlah. Maaf kalau saya menggunakan kata Allah karena saya tidak tahu pun dalam sejarah bagaimana ini percetakan Alkitab ini bisa mencantumkan nama Allah, sedangkan di dalam negara lain itu bisa God. Sebenarnya kalau mungkin mungkin saya pernah bilang sama Bang Suma dulu, mungkin di zaman percetakan dulu, apa istilahnya, karena negara kita kan mayoritas Muslim seperti itu, mungkin ada dari lembaga Alkitab mau mencetak atau bagaimana, jadi menyamakan persepsi, mau cari apa kata yang cocok sebenarnya ini. Tapi saya tidak ke situ, saya tidak tahu bagaimana asal usul sampai ada penamaan Allah lah dalam Bible. Dan saya pun setuju kalau seandainya itu pun diganti tidak apa-apa, karena kita tidak terlalu berpusat ke situ untuk berbicara keselamatan, karena yang intinya apa yang dijelaskan dalam hukum dan poin-poin apa dalam keselamatan seperti itu. Jadi betul Bang Suma bilang tadi bahwa Yesus itu menstandarkan hukum yang lebih tinggi daripada Taurat. Tapi di atas itu Bang ada hukum kasih. Makanya kita istilahnya walaupun seperti melanggar hukum Taurat, misalkan kita hari Sabat ditentukan begitu,
harusnya kita menguruskan hari Sabat kan, Bang Zuma, dalam perintah kan begitu. Tetapi kita di zaman sekarang tidak tergantung hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita umat Kristen bisa berdoa kapan saja untuk datang kepada Tuhan, jadi tidak menentukan waktu-waktu tertentu. Jadi kita bebas lah seperti itu. Terima kasih Bang Zuma. Cuma itu. Oke, baik. Yang pertama tadi terkait Yesus mengobati hari Sabtu atau Minggu atau apapun itu yang Yesus lakukan melanggar Taurat. Itu juga sudah ditegur sama orang-orang Farisi waktu itu. Boleh kita lihat di Matius 12. Apa kata Yesus? Dia mencontohkan bahwa tidakkah kamu baca di dalam apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Apa katanya? Daud masuk ke rumah bait Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Tetapi mereka memakannya, Daud memakannya, padahal Tuhan melarang. Tapi Daud memakan bersama dengan mereka yang lagi lapar. Artinya ada kondisi darurat. Ada masa darurat, dan yang pertama ada hukum yang tidak berlaku secara mutlak kepada nabi atau utusan. Sama seperti sebuah aturan hanya berlaku kepada umatnya, tapi kepada yang membawa aturan itu sendiri itu tidak berlaku. Contoh, ketika dikatakan kuduskanlah hari Sabat, Yesus malah mengobati pada hari Sabat. Kenapa? Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Muhammad mengajarkan cukup maksimal 4 istri, tapi dia istrinya lebih dari 4. Karena itu ada kemudian kelebihan di antara orang-orang yang diutus Tuhan ini. Sama seperti presiden. Presiden itu apa yang diberikan kewenangan atau fasilitas yang diberikan itu pasti di atas daripada masyarakat biasa. Jadi bukan melambangkan Yesus itu Tuhan karena dia melakukan hal-hal di luar daripada yang diatur Tuhan, enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika membahas tentang aturan hukum Torah, apapun yang saya katakan dan saudara saya iakan, implementasi dalam kehidupan saudara Anda tidak lakukan. Bukan cuma saudara, semua Kristen tidak mempraktikkan hukum Torah itu. Berbicara mengenai kasih, kasih itu kan ada dua, yang terutama dan utama. Terutama itu kan kasih kepada Elohim. Apa sih kasih ini kepada Elohim? Kasih kepada Elohim itu adalah taat kepada segala perintahnya. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih kepada Bapa adalah melakukan dengan setia, terpaut pada aturan-aturannya, hukum-hukumnya, larangan-larangannya, dan tidak melanggar sedikit pun, tetapi melakukannya dengan setia. Itu yang disebut kasih kepada Elohim. Kasih kepada manusia mengajarkan mentaati apa yang Elohim inginkan berlaku untuk manusia. Ajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama supaya memperoleh hidup. Itu baru kasih. Tapi bukanlah disebut kasih membantu si miskin, membantu janda, memberi senyuman, menolong mereka. Bukan itu yang dimaksud. Itu semu. Karena itu sifatnya sementara. Kasih yang kekal itu adalah Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dialah yang akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Artinya kasih bukan kasih semu, kasih yang benar, yaitu melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru disebut kasih. Dan mengajarkan kepada orang lain apa yang diajarkan Tuhan, bukan malah menghilangkan, itulah yang disebut kasih kepada manusia. Nah, sedangkan kalau misalnya nih ada orang dimurtadkan masuk Kristen, dididik apa mereka orang yang murtad ini?
dididik meninggalkan perintah Tuhan. Kasih nggak itu? Enggak. Habis itu mereka dibekali bungkusan-bungkusan spermi, beras 5 kilo, gula, bagi-bagi ke warga. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih, itu membinasakan. Mengajak orang lain meninggalkan Tuhan bareng-bareng, rame-rame, lalu saling membagi-bagikan harta yang sifatnya hanya duniawi. Itu membinasakan itu. Yang disebut kasih itu adalah mengajarkan dengan setia melakoni setiap jengkal perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan yang Tuhan tidak suka. Itu baru disebut kasih. Itu baru kasih. Nah, sedangkan bagaimana saudara kami disebut kasih? Efesus 2:15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala perintah Taurat beserta seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini. Batal semua. Setelah dibatalkan, Paulus bikin aturan baru. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan. Ketika saudara saya Kristen tidak membunuh, taat kepada siapa? Kepada Tuhan? No, taat kepada Paulus. Sama-sama tidak membunuh, sama-sama tidak menyakitin, tapi larangan jangan membunuh tadi yang dari Tuhan dibatalkan dengan darah Yesus. Lalu dia bikin aturan baru, jangan membunuh. Memang larangannya sama-sama jangan membunuh, tapi ketika yang satunya diikuti, orang tidak membunuh, bukan ngikut Tuhan, tapi ngikut Paulus. Kenapa? Karena hukum Tuhannya itu dihilangkan dulu, baru dia bikin hukum baru. Berarti ketika orang Kristen tidak membunuh misalnya, maka ketaatannya bukan kepada Tuhan, ketaatannya kepada Paulus. Maka Yesus mengatakan, Yohanes 8:37-44, orang-orang yang ingin Yesus mati adalah anak-anak iblis. Dan mereka anak-anak iblis ini melakukan kehendak bapaknya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Betul. Ketika Yesus dibunuh, maka apa yang terjadi? 13 surat Paulus siap untuk diajarkan ke seluruh manusia menjadi pengikut Paulus. Kasih Kristen itu kasih, membantu orang. Tapi sayangnya bukan yang diajarkan Tuhan. Contoh nih Bang, contoh. Sedikit lagi. Anda coba lihat di dalam Ulangan 13. Ulangan 13. Apa yang ditekankan oleh Tuhan di sana? Jika di tengah-tengahmu ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain, baik itu anakmu, istrimu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, kerabatmu, bunuhlah. Jangan kau merasa sayang pada dia. Tanganmu sendiri yang harus membunuhnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tiba-tiba saja, yang tadinya orang menyembah Tuhannya Yahudi, tiba-tiba mengajak menyembah kepada Yesus? Menurut itu bunuh. Bunuh. Jangan tidak dibunuh kalau kita ikuti itu. Tapi yang melakukannya juga bukan kami, karena Ulangan itu bukan kitab kami. Yang melakukannya adalah orang Yahudi terhadap Kristen. Untung orang Yahudi, untung orang Kristen pintar. Kenapa pintar? Paulus sudah tahu kalau ini kuajarkan ke Yerusalem, maka saya akan dibunuh habis-habisan. Karena itu saya mengajak menyembah kepada selain daripada Tuhannya Yahudi. Maka suratnya untuk di luar. Maka dikatakan Galatia 1:15, aku diutus untuk non-Yahudi. Aku adalah rasul untuk non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Artinya Paulus ini pengecut juga dia. Harusnya dia mengaku aku diutus kepada seluruh manusia. Ajaranku ini untuk Kristen, untuk Yahudi. Kau sekarang Yahudi, tinggalkan sinagoge, masuk gereja. Tinggalkan sabat, masuk di hari Minggu. Tinggalkan jangan makan babi. Harusnya gitu, tapi pengecutnya dia lari ke Roma, di mana Roma memang pemakan babi, di mana Roma memang ibadah Minggu. Dia lari ke daerah-daerah Kiliki, kemudian pergi di Antioquia, kemudian dia pergi di Yudea, ke Athena. Lah itu memang pemakan babi di situ. Memang orang-orang tidak bersunat di sono.
penyembah dewa-dewa memang di sana. Jadi dia itu tidak berani untuk masuk ke Yahudi. Begitu dia balik ke Yerusalem, malah bertobat, Bang. Kembali ke agama Yahudi dia. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, malah bertobat dia dari mengajarkan makan babi. Gila nggak tuh Paulus? Bertobat dia dari mengajarkan ajaran Kristennya. Ikut pula tuh mempersembahkan dan mentahirkan diri. Alamak, harusnya dia mengamuk di situ. Enggak, Yahudi sana tidak boleh lagi. Yang benar itu adalah Yesus. Sinagoge harus pasang salib di situ besar-besar. Nggak ada lagi sinagoge, nggak ada hari Sabtu. Sekarang hari Minggu, jangan lagi mau diatur tentang hari raya. Tapi faktanya Paulus cari aman. Dia menyurat ke Galatia, dia menyurat ke apa? Ke orang-orang Filemon, ke Timotius. Kenapa nggak nyurat ke rabi-rabi Yahudi ya? Dia ke Roma 1 nomor 7, dia menyurat ke orang-orang yang ada di Roma. Ya, orang Roma kau ajarin untuk menyembah kepada 3 Tuhan, ya diterimalah. Orang mereka dewanya banyak. Orang Roma diajarkan, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan dan minuman, jangan lagi mau diatur. Kata orang Roma, emang siapa yang mau diatur? Kita dari dulu ya hantu aja kami makan, kata orang Roma. Makanya ajaran Paulus itu laris manis, malah dijadikan sebagai kitab suci kerajaan. Seperti itu saudaraku, silakan. Makasih Bang Suma. Tidak apa-apa, tadi Bang Suma closing aja tadi. Nanti apa ini? Sudah berat juga ini, udah setengah. Saya target cuma sampai jam 12 sih, sebenarnya target cuma sampai jam 12. Tapi pas juga biar lewat sedikit. Bang Suma closing tadi. Ya. Bang Suma makasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Iya, oke. Selamat malam sahabatku. Iya. Malam sahabat malam. Silakan. Nah, ini orang baik beliau ini. Bini juga orang baik, Masya Allah. Aku adalah rasul yang paling balik di antara seluruh rasul yang ada. Tapi kenapa lu nggak mau jadi rasul untuk Yahudi? Kau jadi rasul hanya untuk non Yahudi, mah aku juga bisa. Ale. Halo, semangatkan malam saudara. Oi. Halo. Ya, halo juga, halo. Gimana Bang? Ya, bentar Bang. Iya, Saya buka kameranya. Masih ngobrol panjang sama yang sebelumnya. Oke, silakan. Saya nyalain lampu dulu. Oke. Jangan sampai subuh lah, mata aku sakit lagi nih, belum sembuh matanya. Masih perih. Teman-teman yang kirimkan aku ini, makasih ya. Tahu aja lu gue paling suka makan ini. Wah, keren kali. Siapa tadi tuh yang ngirim ya? Ucapan terima kasih kepada siapa ini? Siapa ini pengirimnya? Mas Kurir. Halo Bang. Halo juga. Ya, silakan Bang, silakan. Perlu bantuan alat untuk membacakannya. Wah, terang kali Bang. Oh, Emira Duku Kupang Timur. Makasih ya atas kirimannya ya. Surabaya ya. Mas Kurir ganteng, jangan dibanting ya. Isinya kue campur santet. Wah. Pecah kepalamu lembek ya Bang. Mati aja.
Bagus juga ini. Kurirnya diancam. Kalau topesnya pecah katanya kepalanya lembek. Makasih teman-teman. Ukhti Emira dimanapun berada, sehat, antum sehat, panjang umur. Silakan Bang, tema kita sangat menarik malam ini. Apa buat bangkit Yesus? Silakan. Oke. Ya sebelumnya makasih Bang sudah di up. Tadi Iya. nungguin sebenarnya, tapi lama banget. Jadi tadi sebenarnya mau keluar, tapi malah diundang lagi gitu. Oke, nggak apa. Untuk tema ini, Yesus bangkit buat apa? Ya kalau dari saya sebagai orang Kristen, Yesus bangkit itu ada beberapa hal, Bang. Ini ya, bentar saya coba lihat. Iya, kurirnya diancam. Awas kalau toplesnya pecah, kepala abang lembek kayak balon katanya. Balon diisi air. Ya takutlah, kurirnya pasti peluk tuh dari Jakarta sampai ke Makassar, dipeluk terus sama bernapas. Jangan sampai pecah ini. Ayo Bang, satu apa? Yang pertama kita catat di sini. Biar nanti kita bisa urai. Oke, yang pertama, Yesus bangkit buat apa? Iya. Yesus bangkit itu ya untuk membuktikan bahwa nubuatan tentang kebangkitannya itu benar-benar terjadi di Perjanjian Lama.